Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Hari ini kita akan belajar SBDP tentang pola irama dan gerak tari, bahasa Indonesia tentang dongeng. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, teman-teman siapkan buku pena 3A dan alat tulis. Bismillahirrohmanirrohim. Mari kita simak bersama. Yang pertama kita akan belajar materi SBDP tentang bunyi panjang dan pendek pada lagu. Ada banyak benda yang menghasilkan bunyi. Contohnya apa aja ya teman-teman, benda yang menghasilkan bunyi. Misalkan alat musik, terus mengetuk pintu, terus suara televisi, suara radio, dan lain-lain. Benda dapat berbunyi jika benda tersebut bergetar. Bunyi ada yang terdengar panjang dan pendek. Panjang pendeknya bunyi membentuk pola irama. Pola irama dapat ditemukan pada lagu. Ayo kita bernyanyi bersama. Kita bernyanyi lagu Kupu-kupu yang lucu. Teman-teman bernyanyi ya. Teman-teman, lagu dari Kupu-kupu yang lucu. Sekarang perhatikan lirik lagu anak berikut. Nah, di sini lirik lagu dari Kupu-kupu yang lucu. Di sini ada garis panjang, ada garis pendek, 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 garis panjang, garis panjang, garis pendek, garis pendek, garis pendek, garis pendek, garis pendek, dan garis panjang. Nah, untuk tanda garis panjang itu dinyanyikan bunyinya panjang. Sedangkan tanda yang garisnya pendek dinyanyikan bunyi pendek. Jadi kalau bunyi panjang itu kayak misalkan ku, nah itu kan panjang. Jadi tandanya garisnya panjang. Kalau kupu, nah punya itu kan pendek. Bunyinya pendek, jadinya garisnya pendek. Sekarang pola irama. Pola irama itu ada dua jenis, yaitu ada pola irama rata dan pola irama tidak rata. Untuk pola irama rata adalah pola irama yang tersusun panjang pendek bunyinya rata dalam satu ketukan. Sedangkan pola irama tidak rata adalah pola irama tersusun panjang pendeknya bunyi tidak rata dalam ketukan. Kita perhatikan yang kayak tadi ya teman-teman ya, lirik dari lagu Kupu-kupu yang lucu. Perhatikan nih, di sini kupu-kupu yang lucu. Kemana engkau terbang? Nah, di sini ini termasuk pola irama rata atau pola irama tidak rata? Betul, ini termasuk pola irama rata karena terdapat panjang pendek bunyinya rata. Di sini ada panjang, pendek, pendek, panjang, panjang, pendek, pendek, panjang. Jadi ini termasuk pola irama yang rata. Selanjutnya, kita belajar tentang gerak kuat dan lemah dalam tari. Teman-teman sudah pernah belajar menari? Nah, dalam tarian itu terdapat dua gerakan. Ada gerak kuat dan gerak lemah. Kalau gerak kuat itu gerak yang dilakukan dengan kuat, pakai tenaga yang kuat. Untuk contoh gerak kuat itu apa aja ya? Nih, di sini gerak mencangkul. Nah, gerak mencangkul itu membutuhkan tenaga yang kuat. Makanya gerak mencangkul termasuk gerak kuat. Selanjutnya ada bapak-bapak yang sedang menggendong benda. Nah, benda di sini itu berat. Maka untuk mengangkatnya itu butuh tenaga yang kuat. Jadi termasuk gerak yang kuat. Selanjutnya, apa itu gerak lemah? Gerak yang dilakukan dengan pelan. Contohnya, yang ini di sini ada gerak menjemur pakaian, ada gerak menyapu,
ada gerak bermain ular tangga, ada gerak menyiram bunga. Jadi keempat contoh ini menggunakan gerak lemah, dilakukan dengan pelan. Nah, dalam menari, anggota tubuh apa aja ya yang dapat digerakkan? Nih, perhatikan di sini ada anak laki-laki yang mau menari. Nah, di sini kalau gerak itu yang digerakin apa aja? Betul. Ada anggota tubuh kepala, tangan, dan kaki. Kalau kepala digerakkan dengan gerak kuat atau lemah? Ya, kalau kepala digerakkan dengan pelan. Kalau tangan dan kaki itu bisa digerakkan dengan kuat atau gerak lemah, tergantung lagunya, tergantung aktivitasnya. Seperti itu ya teman-teman untuk materi SPDP. Selanjutnya materi bahasa Indonesia. Pengertian dongeng. Teman-teman sudah pernah mendengar atau membaca cerita dongeng? Nah, misalkan di sini ada cerita Sangkuriang. Nah, menurut teman-teman itu cerita yang beneran atau hanya hayalan, imajinasi? Untuk Sangkuriang termasuk dongeng yang artinya cerita hayalan. Jadi dongeng itu merupakan cerita hayalan, berarti tidak betulan, tidak nyata. Nah, di sini ada 5 jenis dongeng. Apa aja ya? Yang pertama itu ada mite. Nah, mite itu dongeng mengenai kekuatan gaib seperti makhluk halus atau dewa-dewi. Nih, di sini contoh mite itu dongeng Nyi Roro Kidul. Yang kedua ada legenda, adalah dongeng mengenai peristiwa sejarah asal-usul. Di sini contohnya asal-usul Candi Prambanan. Yang ketiga fabel. Nah, fabel itu dongeng yang tokohnya atau perannya hewan. Contohnya di sini dongeng si kancil. Nah, si kancil udah terlihat dari judul kancil itu hewan, jadi termasuk fabel. Yang keempat hikayat. Hikayat itu dongeng yang menceritakan kepahlawanan seseorang. Di sini contohnya hikayat Abu Nawas. Jadi kalau teman-teman pernah mendengar cerita tentang kesatria seseorang, kepahlawanan, keberanian seseorang, berarti itu termasuk hikayat. Yang kelima ada parabel. Nah, parabel itu dongeng yang menggambarkan pesan moral atau keagamaan. Nah, karena setiap dongeng itu pasti ada pesan moral atau cerita tentang keagamaan, itu termasuk parabel. Contohnya Malin Kundang. Malin Kundang berarti pesan moralnya apa? Betul, Malin Kundang itu pesan moralnya tidak boleh durhaka kepada orang tua. Selanjutnya unsur-unsur dongeng. Nah, unsur-unsur dongeng apa aja ya? Yang pertama itu ada tokoh. Tokoh itu peran pelaku yang ada di dalam dongeng, yang ada di dalam cerita. Yang kedua itu ada latar. Latar itu tempat. Tempat ceritanya di mana, waktu ceritanya itu sore, siang, apa malam atau pagi, atau suasana di ceritanya itu bagaimana. Misal suasananya lagi cerah, lagi senang, atau lagi sedih. Yang ketiga watak. Watak itu sifat tokoh. Di dalam cerita pasti ada sifat, ada yang baik, ada yang nggak baik, ada yang dermawan, ada yang sabar. Terus ada apa lagi? Ada yang ceria, ada tokoh yang malu-malu. Itu yang dinamakan watak. Yang keempat alur. Alur itu rangkaian peristiwa. Yang kelima ada pesan. Pesan atau amanat, yaitu pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Jadi kalau teman-teman membaca dongeng itu harus tahu apa pesan dari cerita tersebut. Ketika teman-teman mau menjelaskan sebuah dongeng, apa yang harus dilakukan? Salah satunya dengan menjawab pertanyaan kata tanya. Nah, kata tanya itu apa aja ya? Ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kalau kata tanyanya apa itu menjelaskan sesuatu. Kalau kata tanyanya di mana itu menanyakan tentang tempat. Di mana kamu tinggal? Tadi yang menjawabnya rumah, alamat, atau arah. Terus ada kapan. Nah, kapan itu menanyakan waktu. Kapan kamu
kapan kamu ke rumah nenek? Jawabannya bisa besok pagi atau hari Senin atau besok pagi jam 6 sore. Nah, gitu. Itu namanya kapan. Kalau siapa? Nah, siapa itu menanyakan orang. Siapa yang membeli buku itu? Siapa yang mengambil pensil ini? Siapa yang menjadi ketua kelas? Jadi jawabannya orang. Terus mengapa? Nah, mengapa itu menanyakan alasan. Mengapa kemarin kamu tidak berangkat? Mengapa kamu sedang sedih? Itu menanyakan apa penyebabnya kamu sedih, apa alasannya kamu sedih. Terus ada bagaimana. Bagaimana itu bisa menanyakan proses, kayak misalkan bagaimana cara membuat kue bolu, bagaimana cara membuat mobil-mobilan. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, sekarang teman-teman buka halaman 113. Kita akan belajar tentang unsur-unsur dari dongeng tersebut. Selanjutnya di sini ada dialog antara monyet dan jerapah. Teman-teman bisa buka buku pulpena halaman 113 dan halaman 114. Setelah teman-teman membaca, perhatikan berikut ini. Apa unsur-unsur dari dongeng? Yang pertama, di sini tokohnya siapa aja ya teman-teman? Betul, tokohnya monyet dan jerapah. Sekarang latarnya di mana? Latar itu tempat, suasana atau waktu. Di sini tempatnya di mana? Di pinggir sungai. Terus tokoh sudah, latar, watak. Nah, di sini wataknya monyet bagaimana? Di sini wataknya monyet itu rakus karena terlalu banyak makan buah mangga. Selanjutnya kalau jerapah, ya kalau jerapah peduli karena jerapah mengingatkan monyet untuk tidak terlalu makan buah. Selanjutnya pesan. Nah, pesannya di sini itu sesuatu yang berlebihan dapat merugikan diri sendiri. Di sini yang berlebihan itu monyet. Monyet terlalu banyak makan buah jambu. Terus selain buah jambu juga monyet juga makan buah mangga. Padahal perutnya monyet sudah sakit tapi masih saja makan buah mangga yang mentah. Nah, di sini dongeng tersebut itu termasuk jenis dongeng. Betul, termasuk jenis dongeng fabel. Mengapa ya? Karena tokohnya hewan, yaitu monyet dan jerapah. Sekarang kita belajar mengetahui isi dongeng. Tadi untuk mengetahui atau memahami atau menjelaskan isi dongeng, kita menjawab pertanyaan kata tanya. Yang pertama, kata tanyanya itu siapa? Siapa yang menemani monyet mencari buah? Jerapah. Selanjutnya, di mana mereka mencari buah? Nah, mereka mencari buah itu di pinggir sungai. Untuk selanjutnya, apa buah yang ada di pinggir sungai? Yaitu buah pohon jambu, buah jambu. Juga ada pohon mangga. Mengapa monyet sakit perut? Karena monyet itu menghabiskan buah jambu yang ada di pohon, terus makan buah mangga, tetapi buahnya masih mentah. Itu yang menyebabkan sakit perut. Nah, seperti itu ya teman-teman untuk materi bahasa Indonesia. Semoga teman-teman mudah memahami.